Shalom, selamat pagi keluarga damai yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur untuk hari baru yang Tuhan sediakan buat kita. Hari ini 30 September 2024. Sebelum kita masuk dalam sapaan damai sejahtera, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, pada saat kami membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu, kami mohon agar Engkau berkenan menerangi dan memberi pemahaman yang benar kepada kami, apa yang harus kami mengerti dan lakukan dalam kehidupan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami, agar kami sungguh bisa mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sobat Samas yang dikasihi Tuhan, waktu saya diberi tema karya Allah yang berdampak pada hidup, saya mulai merenung-renung. Kira-kira apa karya Allah yang benar-benar berdampak dalam hidup saya? Apakah itu saat-saat senang seperti lulus sekolah, mendapat pekerjaan yang baik, menikah, ataukah saat menyambut kelahiran anak? Ataukah pada saat-saat sedih dan galau yang berujung pada keberhasilan dan kebahagiaan, misalnya mengalami kesembuhan dari sakit penyakit, terbebas dari lilitan hutang, atau mengalami pemulihan dalam sebuah hubungan? Lalu saya teringat pada saat Tuhan datang menyapa ke dalam kehidupan saya dan saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Saya teringat ayat firman Tuhan di Wahyu 3 ayat 20 demikian. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Ayat ini adalah undangan umum dari Kristus kapan saja kepada orang percaya. Tuhan Yesus tidak mendobrak pintu hati orang tersebut, tetapi mengetuknya. Sayalah yang harus membuka pintu dan mempersilakan Tuhan masuk ke dalam hati saya. Makan bersama Tuhan adalah persekutuan dengan Tuhan yang membawa pengenalan akan Tuhan menjadi lebih baik dan benar. Masih lekat di ingatan saya bahwa pada waktu saya masih duduk di kelas 3 SMP, Tuhan datang dan mengetuk hati saya. Tidak terjadi dengan mulus, mulia, dan spektakuler. Saya bersekolah di sekolah Katolik, dan pada saat itu Perkantas, Persekutuan Kristen Antar Universitas, mulai masuk ke sekolah-sekolah menengah, membuka persekutuan-persekutuan doa di SMA. Suster kepala sekolah di SMA saya tidak mengizinkan ada persekutuan doa di sekolah. Dan karena rumah saya yang paling dekat dengan sekolah, maka persekutuan doa diadakan di rumah saya tiap hari Jumat pukul 11 siang. Sejujurnya, saya merasa terganggu. Karena Jumat adalah hari di mana saya bisa pulang cepat, yaitu jam 11 siang. Dan karena itu saya bisa bermain dan berjalan bersama teman-teman. Tetapi karena ada persekutuan doa di rumah, dengan terpaksa saya harus datang dan ikut persekutuan doa. Saya datang dari latar belakang keluarga Kristen tradisional. Harus ke gereja setiap hari Minggu, memberi kolekte dan persembahan, dan harus aktif di sekolah minggu, ikut drama, vokal grup, paduan suara, dan lain-lain. Tetapi pada saat itu saya tidak mengenal siapa Tuhan Yesus dan apa yang Tuhan sudah perbuat bagi hidup saya. Ternyata di dalam persekutuan doa yang diadakan di rumah saya dibukakan sedikit demi sedikit banyak hal tentang iman Kristen. Dan akhirnya saya tahu arti Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dan menyadari karya Allah yang paling berdampak dalam hidup adalah ketika saya dibukakan dan dibuat mengerti bahwa Tuhan Yesus telah rela mati di kayu salib menggantikan penghukuman yang seharusnya saya tanggung. Seperti tertulis di dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh.
Sampai sekarang saya masih merasa terharu, sungguh bersyukur, dan sungguh-sungguh berterima kasih. Tuhan mau datang dan mengetuk pintu hati saya, dan mau dengan sabar membukakan hati dan pikiran saya tentang pengorbanan Yesus bagi diri saya pribadi. Tuhan tidak marah waktu saya datang persekutuan doa dengan ogah-ogahan dan kesal, tetapi dengan tangan kuasa-Nya, Dia mengatur dan membuat situasi, kondisi sedemikian rupa sehingga saya tidak bisa lari daripadanya. Saya akhirnya bisa melihat bahwa Tuhanlah yang memberi iman itu kepada saya, dan Tuhan adalah gembala yang baik, benar-benar baik, yang dengan sabar menggiring domba-dombanya yang bodoh dan bebal, yaitu saya, menjadi lebih dekat dan lebih mengenal Dia. Pengorbanan Kristus di kayu salib tidak saja berdampak nanti setelah saya meninggal, yaitu keselamatan untuk tinggal bersama Bapa di surga, tetapi juga pada saat saya hidup, dari sejak remaja sampai saat ini. Mengubah perspektif dan cara pandang terhadap masalah dan persoalan apapun yang terjadi di dalam hidup saya, dan bagaimana saya harus bersikap dan mengambil keputusan-keputusan di dalam hidup. Seiring berjalannya waktu, saya sungguh bersyukur Tuhan Yesus mau dan bersedia datang ke depan pintu hati saya, mengetuk dengan sabar dan dengan kasih-Nya menggiring saya terus dekat dengan Dia. Melewati berbagai masalah dan persoalan hidup, jatuh bangunnya hidup dan iman saya tahu saya tetap di dalam genggaman tangan kasih-Nya yang ajaib. Sobat Samas yang dikasihi Tuhan, pengorbanan Kristus di kayu salib bagi kita seharusnya adalah karya Allah yang paling berdampak di dalam hidup setiap kita. Dan pada saat kita mengaku percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dari situlah awal hidup kita berjalan bersama Tuhan. Tuhan memanggil kita dengan caranya yang unik untuk tiap-tiap kita. Jika saat ini Tuhan sedang mengetuk pintu hatimu, mari dengan sukacita membuka pintu hati dan mempersilahkan Tuhan masuk ke dalam kehidupan kita. Hidup bersama Tuhan, makan bersama Tuhan, sehingga kita menyadari betapa Tuhan sangat mengasihi kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, betapa besar kasih-Mu kepada kami. Rasa terima kasih kami tidak dapat kami ungkapkan dengan kata-kata. Terima kasih Engkau mau datang dan memanggil kami satu persatu secara khusus untuk hidup lebih dekat dan lebih mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati.